Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran organ gerak hewan dan manusia. Masih dengan subtema 1 pada pembelajaran 2 dan 3. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama, memahami ragam gambar ilustrasi dan cara pembuatannya, memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan mengamati letak wilayah Indonesia. Mari perhatikan gambar ilustrasi berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak melihat rangkaian gambar-gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gambar di atas merupakan salah satu dari gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan ataupun teks, seperti yang di awal tadi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan juga gambar yang berupa gambar tangan, seperti yang ada pada gambar ya. Nah, sekarang apa sih ragam gambar ilustrasi itu? Ragam gambar ilustrasi yang pertama ada cergam atau cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita, gambar hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang kedua ada komik. Anak-anak pernah lihat komik ya? Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan juga ringkas, disampaikan lewat percakapan yang bersifat lucu dan juga menghibur. Anak-anak pernah lihat tentunya ya? Ada buku-buku komik yang diperjualbelikan yang bisa anak-anak lihat. Kemudian yang selanjutnya ada pamflet. Apa sih itu pamflet? Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Nah, itu contohnya ada reuni akbar, biasanya dibuat sebuah pamflet. Yang selanjutnya ada sampul. Nah, kalau sampul sudah tidak asing lagi ya. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Misal pada buku tema 1, maka sampulnya akan berhubungan dengan apa sih tema satunya, begitu. Dan yang selanjutnya ada kartun. Nah, kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, itu bisa dilihat. Ada kartun Shinchan, Doraemon, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip, tidak membentuk jalinan cerita. Nah, ini yang terpenting. Karikatur tidak membentuk jalinan sebuah cerita. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara menggambar ilustrasi? Oke, kemarin sudah Ibu bahas pada web yang sudah Ibu kirimkan ya. Sekarang kita akan membahasnya kembali. Apa saja sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, itu merupakan penentuan gagasan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Nah, itu cara kita menentukan sketsa. Yang ketiga, pewarnaan.
Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Itu langkah-langkah dari pewarnaan. Anak-anak kemarin sudah membaca ya pada langkah-langkah yang sudah Ibu beri pada link yang sudah Ibu bagikan. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, yang kedua, media gambar. Nah, media gambar itu apa saja sih, Nak? Media gambar ada dua. Yang pertama, media alas gambar, dan yang kedua, media pewarna. Media alas itu terdiri dari kanvas, kain, kertas, kaca, maupun komputer. Sedangkan media pewarna ada pensil warna dan juga cat air. Itu merupakan media gambar yang dapat kita gunakan dalam menggambar gambar ilustrasi. Langkah-langkah lain anak-anak bisa buka kembali link yang sudah dibagikan kemarin. Silahkan anak-anak pelajari kembali ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Apa saja yang terkandung dalam nilai ketuhanan? Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, memiliki toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran, dan menjauhi rasialisme atau membeda-bedakan ras ataupun suku. Sila ketiga mengandung nilai persatuan, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, sila kelima mengandung nilai keadilan, bersikap adil terhadap sesama, bersikap hemat, dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja orang lain. Baik anak-anak sekalian, sekarang yuk kita amati peta Indonesia. Nah, tahukah kalian, negara Indonesia berbatasan dengan beberapa negara lain. Kalian perhatikan ya pada garis merah yang ada pada pinggir-pinggir peta tersebut. Nah, yang pertama di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Itu perbatasan pada sebelah utara. Kita beralih ke sebelah timur. Oke, perhatikan pada sebelah timur negara Indonesia berbatasan pada negara Papua Nugini, dan juga ada Laut Bismarck, dan juga ada Laut Solomon. Kita beralih di sebelah selatan. Pada sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, dan juga ada Timor Leste. Selanjutnya pada wilayah bagian barat, anak-anak perhatikan tidak ada daratan. Di sana hanya ada lautan. Laut apa? Iya, tepat sekali, Samudra Hindia. Nah, itu merupakan batas-batas wilayah Indonesia. Sekarang, anak-anak tahu tidak berapa sih luas wilayah Indonesia yang sebenarnya? Menurut Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia, daratan maupun perairannya berjumlah 5.180.053 km persegi. Wah, luas sekali ya anak-anak sekalian. Oke, pada hari ini
Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak sekalian. Tugasnya mudah sekali, yaitu membuat denah tempat tinggal. Silakan perhatikan daerah di sekitarmu, kemudian buatlah denah lokasi. Nah, seperti contoh yang ada pada video ya. Silahkan kalian berkreasi membuat denah sesuai dengan tempat tinggal kalian. Oke anak-anak sekalian, cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajar, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.